Well, hola people, konnichiwa, back again bersama saya Elvin di channelnya Kudetek. Udah rapi bet, dah rapi ya kan. Jadi di perlaptopan duniawi itu bukan cuma laptop gaming doang, Mbak ya. Masih ada laptop-laptop lain yang dipakainya tuh buat ngasilin cuan gitu ya kan. Nggak buat ngegame mulu, nggak kayak lau ngegame mulu tuh ya. Apa-apa sih asal ngegamenya dapat duit gitu kan. Salah satu segmen selain gaming laptop yaitu ada laptop productivity. Contohnya laptop yang bakal kita review nih di depan kita, depan kalian gitu, yaitu MSI Prestige 14 Evo. Yang tentu aja target pasarnya adalah kalangan eksekutif muda kayak aku. Yang kerjanya di bisnis distrik yang pakai setelan casual lengkap dengan tumbler bermerek yang harganya setara sama kos bulanan kalian pastinya. Ingat ya bre, target pasarnya bukan pengangguran macam kalian yang hobinya nendangin pintu rumah buat minta aerokember. Canda bre, jangan dimasukin hati bet lah, ini cuma menghina aja. Enggak, maksudnya cuma skrip doang. Intinya laptop bisnis jelas dibutuhkan buat beberapa kalangan. Nggak cuma buat eksekutif muda sebenarnya ya. Bisa juga dipakai buat anak kuliahan yang kampusnya tuh internasional macam Black Harden Blue. Cara bacanya gimana dah? Ya intinya gitulah. Dan bisa juga buat perkantoran swasta atau negeri macam Disduk Capil. Ini maaf ya kalau aku sering mention Disduk Capil ya. Soalnya aku kagum sekali sama kinerja mereka yang satset, terutama buat IKTP yang belangkonya selalu ready. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo kehabisan belangko pendaftaran kartu tanda penduduk atau KTP. Buat aku ya, para pegawai Disduk Capil deserve banget nih buat upgrade PC jadulnya ke laptop bisnis macam MSI Prestige 14 Evo ini. Biar kinerja mereka makin top lagi ya kan, makin cepet lagi. Sudah pasti. Tidak. Jelas, looks jadi penilaian pertama buat menggait sebuah laptop bisnis bre. Laptop ini sesuai namanya, prestige. Berusaha ngasih kesan bergengsi lewat sisi back cover yang super minimalis dengan hanya menyematkan emboss branding MSI Productivity. Buat edisi Prestige 14 Evo B13M ini, sayangnya cuma ada satu warna yaitu silver. Padahal di generasi-generasi sebelumnya, ada lebih banyak opsi warna seperti hitam, putih, biru, bahkan pink bre. Buat yang silver ini juga nggak sepenuhnya silver sih ya. Karena buat bezel layar dan keycaps keyboard berwarna hitam. Poin kedua, buat calon pembeli biasanya dari segi dimensi dan juga bobotnya. Dimensinya standar aja bre, panjangnya 31 cm dengan lebar 22 cm. Tapi buat ketebalannya ini bisa dibilang ultra thin. Soalnya nggak sampai 1,8 cm. Bobotnya juga terbilang ringan karena pakai material metal aluminium. Ini aku pegang 2 jari aja masih ngangkat bre. Karena beratnya itu cuma 1470 gram aja. Bawahnya cukup pakai tas lempang atau tote bag aja gitu ya. Nggak perlu pakai backpack 60 liter. Waduh, udah kayak mau naik gunung aja gitu loh. Ntar disangkanya mau summit gitu. Tapi bre, walaupun enteng, buat buka layar laptop ini cuma perlu 1 jari aja kok. Gak ribet. Soal build quality, materialnya dominan metal dengan finishing tiap sudut yang rapih tanpa ada sisi yang tajam. Pas kita tes bending, sisi body jelas rigid banget, kokoh gitu loh ya kan. Sedangkan di sisi layarnya, pas kita bending, ya masih wajar lah bre. Oke, kita lanjut soal percolokan gimana nih. Percolokan di sebuah laptop produktivitas itu penting banget dah. Dan port Thunderbolt wajib ada. Di laptop ini ada 2 port Thunderbolt yang juga sebagai port power karena support power delivery up to 100 watt. Terus laptop ini juga masih dikasih port HDMI 2.1 full size. Sisanya ada 1 port USB Type A, slot micro SD, dan port jack combo audio. Nah, soal layarnya ini juga penting. Semua penting dah ya. Hinge atau engsel layar ini bisa 180 derajat. Terus ada shortcut Fn plus F12 buat ngeflip layarnya bre. Jadi bisa share layar ke orang yang ada di hadapan kita. Cocok nih buat para eksekutif muda yang sering meeting bareng klien di coffee shop yang ukuran mejanya nggak lebih luas daripada papan karambol. Kenapa papan karambol dah? Buat bezel layar laptop ini, yang sisi kiri kanan sebenarnya lumayan tipis. Tapi bre, buat sisi atas sama bawahnya itu nggak sama tipisnya. Wajar sih ya, bezel atas ada webcam, sedangkan bezel bawah ada emboss branding. Dan untuk spesifikasi layar di laptop ini, sayang banget bre, masih resolusinya tuh Full HD 1920x1200p dengan aspek rasio 16:10. Panel yang dipakai juga masih panel IPS dengan refresh rate 60 Hz. Padahal di kelasnya
laptopnya, beberapa kompetitornya tuh udah pakai panel OLED dan resolusinya ada yang pakai 2K lagi. Kualitas panel ini terbilang cukup oke dengan gamut sRGB di angka 99%. Minimum brightness-nya juga rendah ya, cuma di 10 nits. Cocok nih buat maraton drakor di dalam kamar dengan pencahayaan yang minim gitu loh. Tapi maksimum brightness-nya gak kalah oke nih bre, up to 475 nits. Bisa banget nih dibawa ke outdoor, misal ke coffee shop bertema industrial tanpa atap gitu kan, karena sinar mataharinya langsung masuk gitu loh men. Rasio kontrasnya ini juga menunjukkan kalau panel IPS yang dipakai bukan kaleng-kaleng bre. Ini panel IPS yang oke lah. Oke, sekarang kita ngomongin soal keyboardnya nih, karena ada beberapa yang tanya soal laptop produktivitas itu keyboardnya cetek banget gitu loh. Coba kita lihat. Tentu aja ini pakai layout 68% layaknya laptop berukuran 14 inci pada umumnya bre. Keyboard ini punya backlit LED warna putih dengan 4 level brightness. Tipe font yang tercetak tentu bertipe formal ya, sesuai pasar laptop ini gitu loh. Dan buat feel typingnya ternyata enak, nggak cetek-cetek amat gitu loh. Tactile-nya tuh tetap dapet bre. Dan soal touchpad-nya, areanya terbilang luas buat ukuran laptop 14 inci. Feel surface-nya berasa licin bre, jadi lebih gampang buat bermanuver pakai touchpad-nya ini. Tapi buat feel clicky-nya biasa aja, ya standar lah. Satu hal lagi soal touchpad nih, fingerprint reader-nya udah dipindah ke sisi kanan touchpad, jadi nggak dibarengin sama touchpad-nya. Aku pribadi lebih suka desain lamanya yang meletakkan fingerprint reader-nya di pojok kiri atas touchpad bre. Nah, kita ngebahas soal spesifikasinya kali ya. Dari tadi kita ngebahas soal keyboard, layar, dan desainnya. Soal spesifikasinya sendiri gimana nih bang? Nama produknya aja MSI Prestige 14 Evo, udah pasti bersertifikasi Intel Evo bre. Syarat buat ngedapetin sertifikasi Intel Evo harus punya prosesor minimal Core i5 ke atas. Dan laptop ini udah pakai Intel Core i7 13700H, sebuah prosesor high performance yang biasanya cuma ada di laptop gaming bre. Prosesor ini punya 14 core dan 20 thread. Core-nya terbagi jadi 6 P-core dan 8 efficient core. Prosesor ini bisa irit banget karena punya i-core yang base clock-nya mulai dari 1800 MHz. Dan bisa jadi kenceng banget karena punya boost clock-nya up to 5 GHz dengan TDP yang terbilang rendah bre, di angka 45 watt doang. Buat urusan grafiknya gimana nih? Ini kan laptop produktivitas. Laptop ini bermodalkan integrated GPU berupa Intel Iris Xe dengan 80 execution unit. Sedangkan buat memori atau RAM-nya udah pakai platform RAM DDR5. Sayangnya nih bre, pakai tipe memori LPDDR5 yang artinya soldered. Udah disolder di boardnya tanpa opsi upgradable. Kapasitas RAM-nya tuh sebesar 16 GB yang udah dual channel nih dengan frekuensi 4800 MHz. Ini udah sesuai standar Intel Evo bre. Storage yang dipakai tuh jelas M.2 NVMe SSD dengan PCIe Gen 4 buat ngejar waktu booting yang instan sesuai standarisasi Intel Evo. Kapasitasnya yang dikasih MSI lumayan gede bre, 1 TB dengan speed read sekitar 6400 MB per second dan speed rate-nya sekitar 4600 MB per second. Yang udah jelas ini SSD-nya udah full speed Gen 4 ya. Di sini nggak ada slot M.2 tambahan bre. Jadi kalau mau upgrade storage-nya ya harus ganti SSD yang lebih gede dari bawaannya. Nah, buat baterainya juga wajib irit. Ya standarisasi Intel Evo kan. Kapasitasnya tuh 72 watt hours. Kita tesnya seperti biasa bre, dengan cara streaming video YouTube 1080p dengan volume dan brightness level di 30%. Dan baterai modenya balance ya. Laptop ini mampu bertahan kurang lebih 7 jam. Ingat ya, ini buat streaming YouTube. Kalau buat kerjaan ringan macam office ataupun browsing-browsingan, jelas lebih awet lagi baterainya bre. Buat urusan nge-charge-nya pakai adapter 100 watt-nya juga lumayan kenceng bre. Buat isi baterai sampai 95% cuma butuh 1,5 jam karena udah support fast charging. Soal konektivitasnya, laptop ini tuh bersertifikasi Evo juga. Wajib punya koneksi Wi-Fi 6. Alasannya ya karena nggak punya Ethernet port demi ngejar dimensi laptop yang tipis ini bre. Nah, di laptop ini Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E dengan Bluetooth versi 5.3. Jadi emang udah bener-bener terbaru dah. Buat security-nya gimana nih? Buat keamanannya gimana nih? Ini kan dipakainya buat kerjaan bisnis dan ya eksekutif muda gitu loh ya kan. Privasinya tuh wajib ada dan wajib lengkap. Laptop bisnis wajib punya security berlapis dan Intel Evo mewajibkan laptop-laptopnya punya login biometrik. Nah, laptop ini ada 2 cara bre. Bisa pakai fingerprint scanner dan pakai face recognition via Windows Hello. Jadi udah lengkap banget dah untuk keamanannya.
Soal webcamnya juga ada standarisasinya loh bre. Laptop ini udah lolos karena punya webcam yang bisa ngerekam up to resolusi Full HD di 30 fps. Selain itu, webcam ini juga punya proteksi berupa shutter atau switch buat off camnya. Terus punya fitur ambient light sensor buat menyesuaikan gambar dengan cahaya yang ada bre. Dan buat mikrofonnya, ada 4 titik mikrofon di kedua sisi webcamnya yang punya fitur noise cancellation. Buat kualitas webcam dan mikrofonnya, berikut pengujian dari kami bre. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari laptop MSI Prestige 14 Evo beserta untuk kualitas mikrofonnya. Karena pas kulihat nih mikrofonnya ada 4 ya di depanku nih ya, kuat mikrofon dan kualitas mikrofonnya bagus banget, bulat, jernih, minim noise. Padahal ini lagi berisik banget ya, suara AC, suara air purifier dan lain sebagainya. Dan untuk kualitas webcamnya ini bisa dibilang oke banget ya di kondisi cahaya yang cukup. Dan untuk resolusinya di Full HD 30 fps. Gimana menurut kalian? Ini gokil sih. Dan buat speakernya ada stereo speaker 2x2 watt yang dituning oleh DTS Audio. Nah, sekarang kita lanjut ke benchmark sintetisnya nih bre. Dimulai dari prosesornya yaitu Intel Core i7 13700H. Berdasarkan di pengujian Cinebench R20 ya, skor single core-nya tuh di angka 667 poin. Beda tipis sama single core dari Core i7 13700HX di unit Predator Helios Neo 16 yang udah pernah kita review kemarin bre. Sedangkan buat skor multicore-nya ternyata unggul cukup jauh nih, sekitar 27%-an jika dibandingkan sama Core i7 12700H di unit ROG Flow Z13 edisi tahun lalu nih. Mantap loh bre ternyata ya, performa prosesor gaming di laptop bisnis ini ya bukan kaleng-kaleng punya nih ya performancenya. Kalau buat perbandingan kemampuan grafiknya di Firestrike dan TimeSpy, kita bandingkan juga sama laptop bisnis lain yang pernah kita tes. Dan hasilnya kalian bisa lihat di tabel berikut nih. Soal kemampuan content creation, ternyata laptop ini udah ready buat video creation di resolusi 4K. Pas proses preview lancar banget bre, nggak ada lag yang berarti. Buat render time-nya juga nggak jauh dari 1:1. Tapi ini kita tesnya pakai video mentah ya, tanpa efek apapun. Berdurasi 1 menit aja videonya. Di resolusi 4K butuh waktu 1 menit 17 detik. Sedangkan di resolusi Full HD cuma butuh waktu 20 detik aja. Jadi udah jelas bisa buat ngedit nih pakai Premiere Pro. Kalau buat urusan 3D rendering tentu masih kewalahan bre ya. Kita tes buat render image scene BMW 27 memakan waktu 4 menit 38 detik. Jadi udah jelas buat konten kreator 3D ini laptop masih kewalahan. Nah ini nih kadang ya kerjaan yang numpuk tuh bisa bikin kita suntuk atau stres gitu loh. Nah main game tipis-tipis bisa jadi solusinya bre, biar nggak penat gitu loh. Jadi walaupun ini laptop bisnis tapi bisa buat gaming juga ternyata ya. Kita ada tes 3 game di sini dengan preset rata kiri tentunya ya. Mulai dari Forza Horizon 4, kalau main di resolusi 1200p masih oke sih ya, dapat sekitar 48an fps. Tapi kalau mau lebih playable lagi ya, resolusinya itu diturunin ke 800p biar bisa dapat di 60 fps. Buat game GTA 5 di resolusi 1200p dengan preset normal, kalau sambil nge-record pakai OBS rata-rata fps-nya tuh drop lumayan banget sih ya. Jadi biar enjoy main GTA 5-nya tuh nggak usah di-record bre. Dan buat game kompetitif macam Dota 2 di resolusi 1200p preset rata kiri dengan game screen render 100% masih bisa nih ya main sambil nge-record gameplaynya. Tapi kalau tanpa record fps-nya naik sampai 30an fps. Ya lumayan lah ya, tapi sebenarnya sih nggak usah main di 100% render screen sih. Pasti 100% nih. Dan soal suhu prosesornya gimana nih? Core i7 13700H yang notabene adalah sebuah prosesor high performance ditempatkan pada sebuah laptop bisnis yang tipis dan ringan ini bre. Ini tantangan buat MSI karena harus pinter-pinter atur cooling sistemnya biar setidaknya performasi prosesornya nggak terlalu ketahan gitu. Di laptop ini cooling sistemnya emang cukup sederhana bre. Cuma bermodal 3 buah heat pipe dengan 1 buah kipas aktif ya. Area intake-nya cukup luas di bodi bawah. Cuma buat area exhaust-nya agak sempit nih bre. Nyempil di sela-sela bodi dan layar. Pada kondisi idle, suhunya terjaga di kisaran 47 derajat Celcius dengan CPU package power sekitar 5 watt. Sedangkan pas kita tes buat preview di Adobe Premiere, suhunya stabil di kisaran 75 derajat Celcius dengan CPU package power sekitar 23 watt. Dan fan speednya berkisar di angka 3000-an RPM. Kalau buat main game GTA 5 di resolusi 1200p, suhunya sedikit naik ke 79 derajat Celcius dengan CPU package power yang mirip-mirip di angka 23 watt. Dan buat suhu tertingginya pas kita tes di Cinebench R23 Loop
sleeping 10 menit, suhunya tuh sempat nyentuh angka 99 derajat Celcius. Tapi itu kan peak suhunya ya, peak temperaturnya gitu loh. Tapi sebenarnya stabil di angka 97 derajat Celcius. Dengan CPU package power di angka 77 watt, tapi stabilnya tuh di angka 35 wattan lah gitu loh. Dengan fan speed berkisar 4000 RPM. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk suhunya di bagian atas keyboard itu yang area exhaust itu agak sedikit panas ya. Tapi untuk palm rest-nya dan touchpad-nya itu aman bro. Jadi nggak mengganggu ketika kita ngetik. Keyboardnya pun aman kecuali di area F-row-nya ya. Dan laptop ini tuh punya utilitas yaitu MSI Center. Di MSI Center ini juga ada submenu fitur yang isinya tuh user scenario, noise cancellation buat mikrofon dan speakernya, sistem diagnosis, performance analysis, hardware diagnosis, dan fitur-fitur lainnya. Jadi cukup lengkap nih walaupun ini laptop bisnis ya. Terus ada submenu support yang isinya mulai dari live update, service, dan juga MSI recovery buat keamanan data nih. Dan oke, sekarang kita masuk ke harganya ya kan. Ini laptop bisnis pak, bukan laptop gaming. Harganya berapa? Buat harga MSI Prestige 14 Evo B13M yang SKU Core i7 13700H dengan SSD 1TB itu sekitar Rp16.999.000 rupiah. Sedangkan buat SKU yang di bawahnya pakai Core i5 13500H dengan SSD 512GB harganya itu Rp14.499.000 rupiah. Buat produk laptop bisnis dari MSI ini dikasih masa garansi part dan servis selama 2 tahun bre. Tapi khusus adapter dan baterainya garansinya tuh cuma 1 tahun aja bre. Dan ya kalian bisa lihat ya kompetisi pasar laptop bisnis di kisaran harga 15 jutaan yang pakai prosesor Core i7 13700H. Persaingannya tuh lumayan ketat kayak ya celana kalian. Ada Yoga Slim 6 yang pakai panel OLED. Ada juga Yoga Slim 7 Pro yang resolusi layarnya 2K atau bahkan Swift Go 14 yang lebih komplit karena pakai panel OLED dan punya resolusi 2K. Jujur aja nih bre, layar tuh jadi bergain power banget buat pasar laptop bisnis ini ya. Menurut kalian ya, apakah layak nih MSI Prestige 14 Evo masuk pertimbangan kalian buat calon pembeli laptop bisnis? Coba dah tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya bre. Bye bye.